kebijakan Presiden, kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran di 2024-2029 itu, salah satunya ada berkaitan dengan bagaimana mendorong pembangunan di desa, dan itu dimulai dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Jadi mudah-mudahan narasi dimulai dari bawah ini dia menyentuh kepada semua semua aspek kebijakan, baik itu secara regulasi maupun implementatif. Nah, alhamdulillah bila dikaji dari Asta Cita 6 ini membangun dari desa dan dari bawah, maka BUMDes menjadi salah satu instrumen yang menjawab visi ini, karena membangun dari desa dan membangun dari bawah gitu. Pemerintah pusat atau pemerintah sebagai regulator dan memberikan afirmasi kebijakan, tetapi implementasi pelaksanaannya pada itu ada di BUMDes. Nah, itu yang menjadi pembeda kita di situ. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam mengimplementasi Asta Cita itu, Kementerian Desa itu ada 12 rencana aksi. Nah, itu sebelum kita masuk ke rumah BUMDes ya, 12 rencana aksi. Rencana aksi yang paling pertama adalah revitalisasi BUMDes. Revitalisasi BUMDes. Kemudian saat ini juga saya lihat di beberapa slide ya, itu ada tambahan pembentukan Kopdes Merah Putih. Oke, no problem bagi kami. Itu tidak ada masalah. Itu hal yang biasa dan hal yang luar biasa dalam membangun sebuah peradaban ekonomi baru di desa. Kemudian berkaitan dengan itu ada juga salah satu rencana aksi digitalisasi desa dan pembangunan desa wisata. Nah, bagaimana BUMDes dan kelembagaan ekonomi termasuk di dalamnya desa berkembang dengan pesat kalau tidak ada satu ekosistem digital yang mumpuni untuk sekaligus menjadi media untuk interaksi dan promosi. Interaksi, promosi, termasuk di dalamnya bisnis. Itu yang lagi kami diskusikan juga. Nah, itu yang paling penting. Dari 12 rencana aksi ini, justru yang sudah melakukan kontribusi Pak Koco Parpanudi itu adalah BUMDes. Yang pertama, revitalisasi BUMDes udah ada di situ. Walaupun masih kecil dan sedikit. Kedua, soal peningkatan ketahanan pangan lokal desa. BUMDes. Jadi di mana Kementerian Desa itu tidak, kan ada yang ngomong, Kemendes sekarang urus koperasi. Padahal Kepmendesa itu 20% ketahanan pangan itu dulu BUMDes. Berapa triliun yang 20% yang itu untuk dana desa untuk BUMDes, untuk pengelola ketahanan pangan. Bicara soal desa swasembada air, BUMDes ada di situ. Bicara soal hilirisasi produk desa yang berjalan sekarang justru BUMDes, walaupun belum semua. Bicara soal desa ekspor, BUMDes lagi. Bicara soal sinkronisasi program KL masuk desa, bagaimana BUMDes menjadi instrumen yang digunakan oleh kementerian lembaga untuk melaksanakan mensukseskan sebuah program yang ada desa. Nah, buktinya apa? Buktinya Kementerian Desa melakukan proses kerjasama dan dengan berbagai pihak termasuk kementerian lembaga. Contoh, dalam mensukseskan program ketahanan pangan, Kementerian Desa melakukan MOU dengan Kementerian Pertanian. Ada yang namanya program P2B. Masuk kurang lebih di 500 atau 812 lokasi kalau nggak salah. Nanti dicek aja, tidak semua desa masuk tapi ada masuk. Itu salah satu program rencana aksi. Kemudian digitalisasi desa, ya kita mau tidak mau harus melakukan ini. Peningkatan investasi sampai pada percepatan desa berketahanan iklim. Apapun itu ya. Ada satu BUMDes yang bagaimana mengelola ketahanan iklim, kemudian bebas bencana, dan kemudian bebas sampah. BUMDes yang mengelola kawasan wisata, itu juga bagian dari implementasi bagaimana mengelola desa dari
bebas sampah misalnya. Kalau kawasan itu desa wisata otomatis nggak ada sampah, Pak. Nah, secara filosofis seperti itu. Kemudian, nah, seiring dengan tujuan pembangunan, nah, saya pertegas lagi bahwa semakin masif implementasi kebijakan Impres 9 tentang Kopdes maupun kemudian Kepres atau apalah berkaitan dengan Sakdas, semakin BUMDes itu semakin menjadi bahan diskusi. Nah, beberapa hal di Garuda TV saya juga ikuti, Pak Koco. Bagaimana para pembicara, host itu kemudian membahas bagaimana dengan BUMDes atau kenapa harus ada kebijakan Kopdes sementara BUMDes saja belum maksimal. Jadi BUMDes yang sedikit berhasil ini kemudian dieksplor. Walaupun sedikit tapi kita on the track. Kita on the track dan lain-lain sebagainya. Nah, ini artinya bahwa ternyata di implementasi kebijakan itu kita tidak merasa bahwa tidak ada yang pemerintah tidak pro ke BUMDes. Ternyata secara tertulis dalam regulasi 20% ketahanan pangan untuk BUMDes. Nah, berkaitan dengan itu, satu tantangan besar yang di mana pada perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, perubahan ketiga, di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang pasal 87A itu kan berkaitan dengan pengelolaan BUMDes secara profesional, Pak De. Pengelolaan BUMDes secara profesional. Itu kurang lebih kalau kami diskusikan, nanti saya kirim materi. Yang pertama berkaitan dengan badan hukum, yang kedua tentang NIB, tentang pajak sampai pada bagaimana BUMDes memasarkan produknya melalui e-commerce atau dalam sebuah platform bisnis. Kalau ini kan berkaitan juga dengan digitalisasi. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana membangun sebuah ekosistem digital dalam lebih khusus lagi di dalamnya adalah BUMDes, instrumen kehidupan BUMDes. Bayangkan 74.000, 75.000, belum lagi ditambah dengan BUMDes bersama, belum BUMDes bersama LKD. Nah, seperti apa saya nggak tahu sistemnya. Nah, ini kami sempat rapat dengan beberapa vendor yang mencoba untuk menggagas soal bagaimana mempertemukan BUMDes dengan para mitra. Dan itu insya Allah dilaksanakan di Jogja di bulan November. Nah, itu digagas oleh Pak Wamen, dan itu kami sering rapat dengan tenaga ahli Pak Wamen, bagaimana menggagas sebuah event skala nasional maupun skala internasional yang di dalamnya mempertemukan BUMDes dengan mitra, baik itu BUMN maupun swasta. Sekitar tanggal 12, 13, 14 nanti akan kita infokan lagi. Nah, tetapi dalam diskusi itu kemudian saya menyampaikan suatu gagasan penting. Nah, tentunya dalam menuju ke event itu kita nggak sama dengan event-event yang lainnya. Kita harus kolek BUMDes mana untuk mempertemukan dengan mitra. Jadi ketika dalam proses event itu kita sudah langsung BUMDes bertemu dengan mitra A. Bagaimana kesiapan kerjasamanya. Jadi tidak lagi kita bahas soal peluang kita seperti ini, peluang bermitra kita seperti ini, tidak lagi. Kita langsung pada bagaimana mempertemukan BUMDes dengan mitra kerjasamanya. Kesepakatannya seperti apa yang disiapkan. Karena kita udah kolek dari sekarang nih. Ada tim yang kolek itu, kegiatan usaha, produksi, kemudian kita mempertemukan dengan mitra. Oke, berarti ini yang bisa. Nah, bisa aja juga partisipan dari BUMDes. Kami juga mendorong beberapa kegiatan untuk coaching cleaning dan lain-lain. Dan itu dilaksanakan di Jogja. Nah, yang dikonsolidasi adalah teman-teman Dinas PMD untuk bagaimana mengakomodir sehingga beberapa BUMDes bisa hadir. Nah, itu ya yang salah satu. Dalam persiapan itu saya menyampaikan satu hal, bahwa kita tidak akan mungkin mengakomodir semua apabila kita kolek. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah dalam momentum itu harus kita bangun sebuah ekosistem digital BUMDes yang mempertemukan semua BUMDes di seluruh Indonesia. Itu yang paling penting. Nah, setelah saya ngomong itu ternyata Pak Ade muncullah dengan rumah BUMDes. Saya lihat, oke, baik, luar biasa. Saya juga belum lihat secara detail ke dalam, tapi mungkin mudah-mudahan setelah ini kami bisa menyampaikan beberapa tulisan, Pak Ade. Ya, memang direncanakan menjadi sebuah buku, tapi agak terlambat. Memang membuat
sebuah kumpulan buku-buku BUMDes ini kan bukan hal yang mudah ya. Jadi kami ke beberapa tempat kemudian menulis mengalir secara apa adanya, kemudian itu dibukukan tapi belum sempat. Nanti kami akan coba beberapa BUMDes-BUMDes yang mungkin bagi Pak De dan teman-teman di sini mungkin belum kenal. Oh ternyata ada BUMDes di sini. Oh ternyata ada di sini. Ternyata ada di sini. Jadi kita tidak terfokus kepada Malang, kita tidak terfokus pada Klaten, kita tidak terfokus pada Pamuhaja dan lain. Tapi kita bagaimana mengekspor teman-teman yang on the track untuk membangun kelembagaan ini bagi dari tata kelola maupun bisnisnya maupun mendorong untuk digitalisasinya. Nah, kami sangat apresiasi. Nah, saya nggak tahu seperti apa di dalamnya, tapi nanti akan coba. Tapi beberapa hal penting yang kami menjadi masukan buat rumahbumdes.id bahwa harapannya ini menjadi salah satu platform penting BUMDes di seluruh Indonesia. Jadi itu artinya bahwa tidak ada dikotomi kelompok, tidak ada afiliasi dan lain-lain. Sehingga platform ini benar-benar menjadi tempat yang nyaman bagi BUMDes untuk mengekspresikan semua hal yang berkaitan dengan kegiatannya. Tinggal dibedah lagi beberapa masukan berkaitan dengan apakah itu menjadi bagian dari bagaimana BUMDes memberikan produk-produknya, tidak serta-merta semuanya sama dengan Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kementerian Desa itu sejak ada itu sudah coba untuk melakukan kerjasama dengan berbagai macam platform. Tapi dalam tanda kutip, kenapa kok nggak bisa gitu? Nggak bisa artinya kita membayangkan dalam sebuah platform itu, hari ini ibu-ibu rumah tangga, masyarakat di desa, di pinggiran kota, itu bisa menggunakan gadgetnya untuk bagaimana melihat produk desa. Dan dengan harga 30.000, dengan harga 20.000, dengan harga 150.000, kenapa tidak begitu? Nah, kemudian yang kedua, kenapa produk kita kok masih sangat mahal? Nah, itu kenapa gitu. Nah, ini harus dibangun. Kemudian bagaimana caranya supaya sistem yang ada di rumahbumdes.id ini apakah bisa nggak terintegrasi dengan sistem pendaftaran BUMDes misalnya untuk menarik data BUMDes yang sudah badan hukum, tidak menarik data lainnya, hanya untuk kelembagaannya BUMDes ini yang sudah badan hukum, sehingga kalau misalnya teman-teman yang masuk ke rumahbumdes.id, dia tinggal search nama BUMDesnya, udah clear di situ, udah keluar secara otomatis. Kalau dia nggak keluar itu berarti dia belum badan hukum. Kemudian ada data-data yang perlu dikonfirmasi dengan kelembagaan atau kementerian terkait, misalnya data kependudukan dan lain, sehingga ini untuk menjadi bagian dari mitigasi dari sistem ini. Kemudian yang kedua, menjadi tertibnya sistem, tidak semua orang terakses masuk ke situ secara personal, harus secara kelembagaan. Nah, apakah bisa apa enggak saya nggak tahu. Kalaupun itu memungkinkan, silakan bisa bersama-sama untuk menggagas, bekerja sama dengan Kementerian Desa dan membuat sebuah MOU, perjanjian kerjasama. Tujuan apa? Tinggal bagaimana kita menyiapkan platform ini. Nah, tiba-tiba misalnya kepemilikan seperti apa kita tahu. Yang penting kita gagas dulu semua ini. Ya, semakin banyak kemudian rumah BUMDes ini kemudian menjadi 5 tahun kemudian sebuah menjadi platform yang besar, itu mungkin Pak Nuri dan istilahnya persembahan yang terpenting di dunia BUMDes. Jadi itu yang harapannya situ. Jadi sehingga karena kami kan di portal BUMDes juga masih banyak kekurangan yang coba kami benahi dan terhambat dari macam-macam lah. Saya dalam konteks untuk bagaimana membangun ekosistem ini, harapan kami di internal seperti ini, di Kementerian, bisa nggak saya pengen ini terus saya enter terus ada semuanya. Itu yang belum memenuhi. Memang
Tapi saya lihat berbagai macam aplikasi, berbagai macam digitalisasi itu kok cepat banget gitu. Kenapa kita dengan potensi kelembagaan yang 74.000, yang sekarang sudah 28.000 ya, 28.000, kemudian kurang lebih 3.000 yang perbaikan dokumen, 27.000 yang pendaftaran nama belum selesai. Nah, satu hal yang perlu kami informasikan, memang agak lambat, bukan agak lambat ya, penanganannya dilakukan setiap hari. Setiap hari jam 7 pagi, Pak D, saya harus mengumumkan berapa jumlah BUMDes yang masuk hari ini untuk kita verifikasi badan hukumnya. Di angka berapa? Di angka 700 sampai 900 per hari masuk, dan berapa tim verifikasi yang sudah masuk sampai 50, berapa yang 20, berapa yang 100, bahkan yang akunnya 0. Jadi itu yang kami coba terus untuk dukung, karena salah satu indikator naiknya proses pendaftaran badan hukum adalah kebijakan pelaksanaan ketahanan pangan maupun kebijakan Kopdes Merah Putih. Nah, saya itu luar biasa sebenarnya. Sebenarnya kebijakan-kebijakan yang kita beruntung dengan kebijakan Kopdes dan kebijakan yang lain-lain. Ini memberikan porsi tersendiri bagi BUMDes. Kita kemudian sadar bahwa ternyata ini porsi kita gitu. Porsi kelembagaan ini menguji kemampuan daya adaptasi kelembagaan ini gitu. Setelah saya lihat, saya diskusi, ternyata luar biasa. Karena kami mengalami setiap hari nih Pak De, mulai dari aplikasi ini diaktifkan Juni 2021 sampai per hari ini, bagaimana histori perjalanan BUMDes itu melakukan proses registrasi, bagaimana membangun kelembagaan, dan itu dilaksanakan sendiri. Musdes inisiasi sendiri, perbaikan dokumen inisiasi sendiri, revisi dokumen dilaksanakan sendiri, dengan berbagai macam dinamikanya. Daya adaptasi. Ada yang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berminggu-minggu, sebulan, berbulan-bulan, setahun, bertahun-tahun. Tapi nggak pernah hilang, tetap muncul dan memberikan catatan perbaikan, masuk lagi dokumen, catatan perbaikan, masih lagi dokumen. Ini daya tahan yang sangat kuat, daya sangat kuat. Jadi inisiasi Musdes, ya sekarang kalau kebijakan, makanya tadi saya sampaikan narasi untuk membangun dari bawah, dari desa dan dari bawah, itu dalam semua aspeknya, salah satunya itu. Bagaimana membangun lembaga ekonomi itu berdasarkan inisiasi dan kondisi sosiologi masyarakat di setempat. Mudah-mudahan itu yang menjadi ikhtiar kita untuk bagaimana mendorong mitra kita, Kopdes Merah Putih, untuk bisa eksis, karena catatan penting, karena Kopdes lahir bukan dari bottom up, dari top down. Ini kita jujur aja. Tahun dan kemudian secara masif untuk melakukan musyawarah desa yang menjadi tugas Kementerian Desa, kemudian dibangun dengan sebuah dasar kebijakan. Tetapi BUMDes ada regulasinya, ada kebijakan, ada regulasi, inisiasi dari desa. Dalam undang-undang juga, makanya itu sangat tepat, Pak De, kalau undang-undang desa itu menuliskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes. Alhamdulillah tidak wajib. Kalau wajib, otomatis kejadiannya akan sama seperti Kopdes yang saat ini. Karena tidak wajib itulah, kemudian inisiasi itu lahir dari masyarakat dengan berpedoman pada regulasi, dengan menggunakan instrumen pemerintah agar supaya secara mudah untuk itu. Kuncinya ada di digitalisasi atau membangun ekosistem digital. Mudah-mudahan rumahbumdes.id ini menjadi salah satu ekosistem digital yang digunakan oleh BUMDes seluruh Indonesia untuk mempromosi produknya, mempromosi desanya, dan kemudian menyampaikan beberapa inovasi-inovasi di situ. Nah, sehingga suatu saat ketika kita bicara soal bagaimana memberikan apresiasi kepada BUMDes yang inovasi, mungkin salah satu indikator tinggal kita tarik data dari rumahbumdes.id. Saya kira ini, terima kasih Pak Dekoco dan tim, sudah luar biasa. Kami masukkannya itu, tinggal bagaimana membangun mitra kerjasama antara rumahbumdes.id dengan KL terkait untuk mengintegrasi datanya. Kalau tidak bisa, berarti kan kita tinggal mengambil data BUMDesnya saja, kemudian kita masukkan dalam sistem sehingga
update itu dia jalan, sehingga ke teman-teman yang sudah pandang hukum tinggal masuk dengan begitu masuk datanya udah ada di dalam, tinggal dia bisa jadi sudah terdata dengan menjadi tidak serampangan masuk. Nah ini yang perlu di terus kemudian ada beberapa apa namanya di situ kan ada opini. Kalau tulisan-tulisan kami itu bukan lebih banyak ke opini, tapi lebih ada opininya, tapi ada menuliskan tentang BUMDes kita. Jadi mungkin saya saranin salah satu bagian juga BUMDes kita itu mungkin saya perjalanan ke BUMDes A misalnya, saya menyampaikan secara apa dalam sebuah tulisan feature untuk BUMDes itu dengan narasi maupun ya ada sama seperti tulisannya dalam iskan di Swik di beberapa media JPNN untuk jaringan Jawa Pos itu. Demikian Pak, mungkin kalau nanti akan kita diskusikan, mungkin di platform ini juga atau website ini juga mungkin akan kita banyak juga menginformasikan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Desa untuk mendukung kegiatan BUMDes. Saya kira itu untuk badan hukum. Saya mohon maaf, memang kami berupaya untuk semaksimal mungkin, tetapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak usah banyak nggak usah bukan banyak ini ya. Silakan sampaikan ke Pak Ade akan notifikasi ke saya akan lihat dan kita akan lihat. Oh ini udah keterlaluan memang, saya langsung ambil eksekusi itu. Dan tentunya dengan panduan regulasi dan yang ada. Jadi tidak apa-apa untuk badan hukum ditangani semaksimal mungkin dan tinggal kalau ada masalah disampaikan ke Pak Ade. Forum ini lebih banyak kita diskusi soal BUMDes, rumahbumdes.id. Satu lagi Pak Ade, agar kita semua sama, maka pencatatan atau frasa BUMDes dilengkap. Misalnya BUMDes menggunakan BUMDesa, gitu, agar kita semua sama. Saya kira itu saja mungkin review dari kami. Mudah-mudahan setelah ini saya juga mengirimkan satu catatan untuk salah satu BUMDes yang ada di Minahasa Utara yang mampu membangun desanya menjadi sebuah desa wisata dengan instrumen BUMDes. Oke, demikian. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rabu yang sudah berkenan bergabung. Setidaknya kami merasa bahwa keberadaan kami ini bisa menjadi teman dari teman-teman di Kementerian Desa untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa ini satu catatan penting yang mungkin kami bisa sampaikan. Jadi kawan-kawan mungkin juga ke Pak Rabu, bagian yang kita ingin sampaikan adalah bahwa satu, rumahbumdes.id ini sebenarnya lebih dalam konteks bagaimana ini menjadi rumah besar komunitas dari kawan-kawan BUMDes dan kawan-kawan yang terkait dengan BUMDes. Artinya ada teman-teman pendamping, ada teman-teman pemerintah desa, ada teman-teman BPD dan seterusnya. Mungkin untuk mendapatkan gambaran saya coba share, kawan-kawan bisa melihat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rabu itu kami sudah mencoba mengantisipasinya. Artinya sangat terbatas, artinya ada informasi-informasi yang bisa diakses hanya oleh mereka yang sudah mendaftar menjadi anggota. Jadi ketika kemudian belum kita masuk ke rumah BUMDes, maka kemudian di sini ada tombol gabung. Jadi kalau sebelum gabung mereka hanya bisa membaca berita, membaca artikel yang tadi disampaikan. Kalau Pak Rabu tadi menyampaikan tentang artikel-artikel, ada beberapa yang sudah kita kategorikan. Ada dua, yaitu opini dan peluang bisnis. Bisa juga ini kemudian nanti ada artikel tentang edukasi. Ini menjadi penting karena yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Rabu, bagaimana bahwa materi-materi kalau dari teman-teman kementerian mungkin lebih pada ke edukasinya, penguatan bagaimana manajemen dan seterusnya. Nah, di sini ketika kemudian mereka yang sudah bergabung,
ingin mencari anggota, dia tidak bisa karena dia harus bergabung lebih dulu. Jadi kalau belum bergabung, dia tidak bisa mendapatkan data anggota. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita juga melakukan pendataan BUMDes, mereka tidak bisa mengakses kalau belum bergabung. Jadi produk-produk BUMDes apa dan seterusnya, kecuali beberapa yang memang kita berikan akses secara langsung seperti berita, artikel ini mereka bisa mengakses. Nah, kemudian untuk kawan-kawan yang fasilitasi lain yang sudah kita tanamkan di sini adalah konsultasi. Jadi konsultasi ini kita arahkan ke link ChatGPT, yang ChatGPT yang kita set ini sudah menjadi sudah kita set sebagai agent dari Desaisme, yaitu informasi-informasi tentang BUMDes. Mulai dari BUMDes Kopdes, mulai dengan bagaimana kalau dia sebagai pendamping pengen melakukan pemberdayaan BUMDes dan seterusnya, dia pengen konsultasi, dia bisa melakukan di sini. Ini yang kita fasilitasi. Nah, ketika kemudian di sini kita juga sebelum mereka bergabung, mungkin mereka pengen tahu rumah BUMDes itu apa. Jadi rumah BUMDes ini adalah satu media bersama connecting, empowering BUMDes, yang mana ini dimiliki atau dikembangkan oleh Koperasi Komunitas Desa Indonesia yang kebetulan kita dari 2021 sudah membentuk Koperasi Komunitas Desa Indonesia, dan juga ini dikembangkan oleh teman-teman dari Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara. Kira-kira itu bisa dibaca di sini bagaimana informasi-informasi yang ada. Nah, kembali lagi ketika kemudian mencari anggota dan seterusnya, mereka nggak akan bisa untuk mendapatkan informasi seperti di sini sudah ada yang bergabung namanya Mas Lau Supu Ramli. Ketika diklik di sini, orang tidak bisa mengakses karena dia harus bergabung dulu baru bisa berakses. Nah, di sini taruh kata di sini ada teman namanya Mas Abdul Hakim, pekerjaan dia adalah TPPPD, domisili di Halmahera Barat. Ketika akan diklik, orang yang belum bergabung nggak akan bisa. Dia harus masuk dulu bergabung di sini. Nah, ketika bergabung di sini, cara gabungnya juga sederhana. Dia langsung terkoneksi dengan alamat Gmail yang dimiliki. Jadi, ketika di sini tinggal langsung klik aja Gmailnya. Dari Gmail kemudian akan mau pakai yang mana ini akunnya. Taruh kata saya pakai nama Suryo Koco, email saya, maka kemudian di dashboard akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini, ada teman-teman bisa melakukan edit biodata. Biodata yang di sini tidak wajib semuanya diisi, lebih pada keperluan ketersediaan untuk berbagi informasi. Mama jenis kelamin saya nggak pengen memberitahu atau pengen memberitahu, ya tinggal ditambahkan di sini. Mama alamat saya ingin memberitahu atau tidak ingin memberitahu, bisa ditulis di sini. Kalau ini kosong, maka kemudian tidak akan terdeteksi dari mana, tetapi ketika kemudian kabupaten ini ditulis atau provinsi ini diklik, maka kemudian orang akan mendapatkan informasi kita ini dari mana dan seterusnya. Nah, di foto ada dua, yaitu saya merekomendasikan satu foto diri, yang kedua adalah foto organisasinya. Supaya apa? Supaya jadi tahu bahwa Suryo Koco ini siapa? Oh, Suryo Koco dari relawan desa. Ada nomor WA yang juga boleh diisi, boleh enggak dan seterusnya. Nah, pada akhirnya kemudian kita akan bisa mendapatkan apa data-data itu. Taruh kata di sini saya tulis nama saya Suryo Koco, maka kemudian ketika pencarian anggota akan keluar Suryo Koco. Seperti yang tadi saya sampaikan, ketika ada dua gambar, maka gambarnya akan gambar, oh wajahnya ini, oh organisasinya ini, oh wajahnya ini, oh ini BUMDesnya, dan seterusnya. Ketika diklik di profil, maka semua informasi yang sudah saya pasang ini akan ada di sini. Jadi pekerjaan saya apa,
kemudian domisili saya di mana, semua akun sosial media saya ada di sini, termasuk juga nomor WA-nya kalau saya pasang maka akan ngeklik di sini. Ini bagian-bagian yang yang kemudian kita bisa lihat bagaimana kelengkapan informasinya, orang juga bisa melihat pendidikannya apa dan seterusnya. Nah, yang menjadi menarik adalah ketika kemudian di profil kita ini memperbaiki informasi tentang BUMDes kita. Jadi saya mama kebetulan ada di BUMDes mana, maka kita bisa mengisi informasi BUMDes. Nama BUMDesnya apa, berdirinya tahun berapa, kemudian kategori usahanya apa, nomor AHU, nomor NIB, nomor NPWP, pilihan ini pilihan badan usaha ini kemarin mestinya sudah ada perubahan, kita mungkin akan menjadi bukan pilihan badan usaha tapi pilihan untuk pemeringkatan. Nah, deskripsinya itu juga detail, informasi kan tentang BUMDes Anda di sini. Kenapa itu perlu? Karena ketika kemudian ada anggota yang ingin tahu data BUMDes, di sini akan keluar ini. Ada nama Novrian, ini nomor ini, tapi di BUMDes dia tidak ada data BUMDesnya. Ini bagian-bagian yang akan kita rapikan ke depan sehingga kita bisa mendapatkan informasi-informasi BUMDes dengan detail. Termasuk juga ketika ada produk apa yang dimiliki, seperti yang di sini kita sudah ada 2 produk yang coba dipasang dan setiap anggota bisa masang produknya. Kalau kata ini seperti saya udah memasang rokok ini mencari mitra gitu kan. Kita pasang di sini dan ketika kemudian tertarik ini di sini beli sekarang karena memang ini agendanya adalah kemitraan. Yang menarik adalah ketika diklik di sini, maka kemudian akan terkoneksi ke nomor WhatsApp dari pemasang. Kira-kira seperti itu. Sama seperti Mama di sini produk BUMDes kita ada BUMDes jadi agen 46. Yang memasang siapa? Yang memasang Koperasi Komunitas Kode Indonesia. Kode Indonesia itu siapa? Begitu diklik Kode Indonesia akan ketahuan, oh Kode Indonesia ini nomor WA-nya ini dan seterusnya, informasi tentang Kode Indonesia tergambar di sini. Nah, balik lagi ke produknya. Ketika kemudian tadi produk tentang menjadi agen informasinya disampaikan secara detail, apa-apa, kemudian daftar sekarang, koperasi desa kode Indonesia akan membantu dan seterusnya. Ketika diklik di sini, udah langsung masuk ke nomor WA-nya kode Indonesia. Kira-kira itu yang bagian-bagian yang sudah kita kembangkan. Nah, pengembangan lebih lanjut yang menurut saya menjadi menarik yang tadi disampaikan oleh Pak Rabu tadi tentang bagaimana kalau bisa terkoneksi dengan data dari kelembagaan BUMDes yang ada di Kementerian Desa. Ini menurut saya menjadi satu tantangan yang menarik. Nanti satu saat mungkin saya bisa minta waktu ke Pak Rabu untuk kita bisa berdiskusi. Dan dalam konteks ini kami sampaikan bahwa ini adalah dikembangkan oleh teman-teman koperasi dan dikembangkan oleh relawan desa. Apabila kemudian ini dianggap baik, kemudian dirasakan ada manfaatnya, ini kemudian akan menjadi kepemilikan bersama dari anggota yang ada di sini sangat mungkin kita lakukan. Artinya ini hanya masalah tentang bagaimana kita berkomitmen. Nah, saat ini kami tidak punya cukup anggaran untuk mengembangkan ini, tapi terus kami lakukan dengan cara apa? Kami menggalang donasi. Ketika kemudian di sini ada QR code atau ada kris, ini ketika teman-teman scan menggunakan payment apapun, ini akan masuk ke rekeningnya koperasi. Jadi akan masuk ke rekening koperasi ketika scan barcode di scan kris di sini karena memang ini sudah kita daftarkan kris atas nama rumah BUMDes ini di BNI 46 dan kemudian ketika masuk ke sini akan ada historical. Ada berapa banyak sih yang masuk dari donasi-donasi nanti akan kita laporkan di
di website kita. Nah, mungkin ini bagian-bagian yang sangat mungkin untuk kita kembangkan menjadi kemudian taruh kata seperti tadi, bagaimana berproses dan seterusnya, yang mungkin kolom-kolom atau tampilan-tampilan tertentu bisa sangat mungkin kita kembangkan. Jadi itulah kawan-kawan yang sudah kita lakukan. Nah, ketika ngeklik di sini, kawan-kawan, ketika ngeklik di sini maka akan bergabung di channel Rumah BUMDes, di mana ketika kemudian masuk di channel informasi update dari Rumah BUMDes akan ada di situ. Itulah yang sudah kita kerjakan sampai sejauh ini. Dan ketika bicara tadi ada connecting, ada empowering, maka Pak Rabu perlu kami laporkan apa yang tadi disampaikan tentang bagaimana kemudian ada business match atau kemudian business meeting antara BUMDes dengan calon-calon investor, itu juga bagian yang sudah kita pikirkan. Kenapa bagian yang sudah kita pikirkan? Salah satunya kemarin di forum kita di Ngobrol Desa, kita mengundang dari Inagri umpamanya. Inagri kebetulan juga secara informasi kami juga dapatkan sudah ada connect dengan teman-teman di Kementerian Desa. Setidaknya ketika kemudian Inagri ada produk bahwa dia siap melakukan investasi nih untuk greenhouse dengan luasan 1000 meter persegi dan seterusnya. Pola-pola bisnisnya kami akan coba matangkan dulu, kita pengen pelajari lebih detail dulu, baru kemudian kita pertemukan nih dengan teman-teman BUMDes. Silakan teman-teman BUMDes untuk kemudian apa yang sudah paham dan cukup serius, silakan kemudian ada satu forum pertemuan. Salah satu yang lain di Ngobrol Desa kita juga kemarin mengundang teman-teman BUMDes dari Jogja yang sudah melakukan bisnis untuk menjadi mitra dapur MBG, itu juga kami undang untuk sharing. Bagaimana sih prosesnya? Banyak kawan-kawan yang tertarik tapi tidak paham prosesnya. Akhirnya kemudian kita juga membuat satu grup WA khusus tentang BUMDes MBG. BUMDes makan bergizi gratis. Caranya seperti apa, tahapannya seperti apa, bisa dikonsultasikan di situ. Yang sedang kita pikirkan, Pak Rabu, salah satunya adalah bagaimana kita mengembangkan AI yang khusus untuk BUMDes. Jadi taruh kata BUMDes, ini memang masalah penyebutan aja, kenyamanan. Kalau Pak Rabu tadi menyampaikan BUMDesa, kalau saya menyampaikan BUMDes, mungkin lebih karena memang dari awal kami dulu relawan desa itu sebelum lahir Undang-Undang Desa, itu kami termasuk yang diundang dalam rapat dengar pendapat, dan memang dari 2008 kami lebih mengenal dalam nama BUMDes. Jadi kalau di googling panduan Badan Usaha Milik Desa itu kami waktu itu menduplikasi atau meminta izin teman-teman dari Universitas Brawijaya, buku mereka kita digitalkan, kita share ke kawan-kawan. Nah, mungkin ini hanya masalah penyebutan nama BUMDes, BUMDesa atau BUMDesma atau BUMDes saja dan seterusnya. Tapi memang ya apalah arti sebuah nama, tapi nama memang segala-galanya. Ini mungkin bagian yang perlu kita diskusikan. Apakah kemudian nanti akan bermigrasi menjadi rumah BUMDesa dan seterusnya, itu bagian yang kita bisa kita diskusikan. Tapi yang menarik adalah frekuensi kita sebenarnya sangat sama. Frekuensi kita sangat sama ketika bicara keinginan untuk memajukan BUMDes, untuk memajukan desa. Jadi frekuensinya sudah sangat sama. Ini hanya masalah kesempatan atau waktu untuk kita bisa duduk bareng dan mendiskusikan. Semoga kawan-kawan di Kementerian Desa bisa memahami bahwa ini adalah etikat kami untuk ikut membantu, bukan jangan dilihat sebagai pandangan bahwa etikat kami ingin mengganggu, tidak sama sekali. Kami ingin membantu dan salah satunya nanti setelah hari ini, siang ini saya juga ada pertemuan dengan salah satu kawan yang mengembangkan
mengembangkan konsep ISP lokal, jadi pengelolaan internet desa, pengembangan ruang komunitas digital desa menjadi satu bisnis. Insya Allah siang ini kita akan ada meeting berikut dengan teman-teman yang dari Inagri. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan supaya bagaimana ini bisa menjadi bagian menguatkan dari BUMDes. Termasuk juga kemarin kita dengan teman-teman dari BNI 46, ketika kawan-kawan nanti tertarik untuk jadi agen, saya sudah sampaikan ke teman-teman BNI 46, bisa nggak kalau sudah ada legalitasnya, segala macamnya, maka kemudian ketika membuka agen 46 itu berikut dengan fasilitasi pembiayaan. Taruh kata dengan modal untuk operasional awal 5 juta atau berapa juta, itu kemudian jadi BUMDes nggak perlu mikir apa membuat presentasi ke ke musyawarah desa bahwa ini akan keuntungannya seperti ini. Kalau nggak pakai investasi kan nggak perlu presentasi yang terlalu bertele-tele. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu Pak Rabu yang bisa saya respon dan sepertinya kawan-kawan juga sudah ada yang resen untuk bisa memberikan mungkin pengen bertanya atau pengen lebih lanjut, tapi setidaknya mungkin dari gambaran yang tadi kita berharap sebelum saya lemparkan ke kawan-kawan dan juga Mas Panudi, moga respon Pak Rabu dengan apa yang sudah kami sampaikan. Kami sangat terbuka kalau kemudian, oke yuk ini dikembangkan bareng nih teman-teman yang ada di situ. Kita kemudian bikin koperasi anggota BUMDes atau koperasi jadi teman-teman. Karena memang kan yang ada di situ orang per orang dan kemudian teman-teman yang dari kementerian juga orang per orang bisa bergabung menjadi satu pemilik dari website atau satu pemilik dari aplikasi ini. Dan satu lagi Pak Rabo, kita juga sedang mendiskusikan salah satunya dengan teman-teman yang punya payment gateway yang itu bisa lebih memudahkan semua Jadi transaksi dalam bentuk cashless dan itu bisa menggunakan platform yang mereka kembangkan. Monggo Pak Rabo, silakan sebelum saya sampaikan kesempatan ke ya teman-teman. memang itu yang harapannya seperti itu. Jadi minimal kalaupun itu sudah dapat dikembangkan secara bersama-sama, tinggal yang saya kira isinya dan lain kita punya harapannya mungkin sama ya. Bisnis proses untuk membangun ini saya kira sama, cuman kan tinggal di ini saja tujuannya satu, bagaimana membangun ekosistem yang benar-benar begitu kita bangun pagi itu kita buka dulu rumah BUMDes atau apalah gitu kan. Contohnya misalnya sama seperti yang saat ini terjadi. Begitu bangun tidur, lihat HP, selain lihat WA, udah masuk TikTok, udah masuk platform Shopee dan lain-lain sebagainya. Dan itu terjadi setiap hari dan itu tidak jauh-jauh di pinggir-pinggir kita dalam rumah kita semua kan gitu. Padahal kita tinggal di daerah-daerah yang pinggiran kota yang atau daerah-daerah pedesaan, kan di daerah Jabodetabek ini kan sebagian besar kita berada di kawasan-kawasan yang itu menjadi administrasi pemerintahan desa gitu. Nah, coba kalau ini dikembangkan, dikuatkan, saya kira BUMDes yang baru berkembang belum memiliki mitra bisnis yang besar pun dia sudah bisa akan melakukan proses ekspansi bisnis terutama di produk-produk yang ada di desa. Contoh sederhana yang luar biasa sekali, tidak semua produk itu harus diproduksi oleh BUMDes, tetapi ada produk-produk yang memang menjadi bagian atau BUMDes menjadi off-taker misalnya. Di momentum Natalan, momentum Lebaran Idul Fitri, momentum lain-lain, ini kan banyak nih. Nah sebenarnya kan ini yang bisa diambil peran. Kenapa toko-toko yang gede dengan modal besar ada terus, sementara UMKM, dan kita bisa mengambil posisi itu dalam melalui platform yang lebih sederhana. Nggak usah jauh-jauh, di wilayah Jabodetabek aja udah berapa yang kita membiarkan ini terjadi gitu. Padahal kita bisa punya satu platform yang itu saya pastikan itu jauh lebih murah produknya dibandingkan produk-produk yang sudah masuk ke Sarina, sudah masuk ke Superindo maupun minimarket atau supermarket yang lain. Itu ada desa semua, dari Ciomas, dari Ciberem, dari bagian atas di belakang Bogor itu
yang kita beli tiap hari itu adalah produk yang organiknya ada di kawasan Puncak yang notabene adalah kawasan yang semuanya desa. Nah, itu yang coba kita dorong. Nah, memang mudah kita diskusi seperti ini ya, Pak Koco. Kita perlu bangun kesamaan visi, kesamaan gerakan maupun kesamaan apa namanya kebijakan kita untuk bagaimana mendorong untuk segera untuk dia bisa. Memang kita tidak butuh waktu yang singkat ya untuk membangun BUMDes yang saat ini. Kita butuh waktu hampir 15 tahun dari membangun di 5 tahun pertama untuk bagaimana BUMDes ini memiliki kepastian hukum, tapi kemudian masih beberapa hal aspek yang harus dibenahi lagi. Kita perlu perjuangan hampir 10 tahun baru ini terwujud. Dan dalam proses itu, di dalam proses 4 tahun dari 2021 di bulan Juni ini ya, 23 2024, 2022, 23 24 2025. Ini pas 4 tahun. 4 tahun dengan semua yang berproses untuk membangun kelembagaannya kurang lebih di angka 62 sampai 64 ribu kalau nggak salah ya, kurang lebih seperti itu. Dan itu setengahnya sudah proses badan hukum. Luar biasa. Coba kita bagi berapa BUMDes. Sehari kami harus tangani 700 sampai bahkan 900. Kalau waktu libur kami bisa mencapai 1000 lebih. Makanya karena PP dan Permen itu proses layanannya di hari kerja, maka kami melakukan evaluasi. Oke lah kalau seperti ini, kita sampaikan bahwa layanan untuk verifikasi itu di jam kerja, kalau jam libur dan cuti nasional itu kita akan tutup, sehingga tidak menimbulkan teman-teman menunggu dan kita istirahat, teman-teman di desa juga istirahat untuk menikmati liburan maupun cuti bersama. Seperti hari raya, seperti kemarin. Bayangkan kalau cutinya hampir 2 minggu, itu begitu, setiap hari masuk itu. Lebaran Idul Fitri aja ada yang masuk, Pak Dek. Nah, sehingga kita ini agak mudah gitu. Saya kira itu, Pak Dek. Mungkin saya apresiasi, mungkin nanti akan kita tidak lanjuti di diskusi, mungkin bisa disampaikan secara resmi ke Pak Dirjen atau ke Pak Sekja atau apalah, sehingga bagaimana memulai sebuah kerjasama itu dengan brainstorming terkait dengan rumahbumdes.id. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kita berikan kesempatan. Silakan tadi kampung apa tadi? Permek, silakan. Saya dari Sarjana Kampung Pamalang. Kebetulan saya ini sebagai ketua kelompok peternakan kelinci sekecamatan dan sekabupaten itu menaungi 27 anggota. Nah, di sini saya sebetulnya kemarin sudah ingin berkolaborasi dengan BUMDes setempat karena dari program yang saya bawa itu saya bisa meningkatkan perekonomian para peternak dan bisa mengolah hasil limbah dari limbah kelinci itu. Dan sekarang bisa dimanfaatkan sebagian banyak petani yang ada di Kecamatan Ngantang, Kasembon, Pujon, Batu, dan kecamatan di sekeliling kita itu se-Jawa Timur sekarang udah melangkah ke Jawa Tengah itu mendapatkan respon positif, Bapak. Oke. Nah, bagaimana langkah saya untuk produk kita ini bisa dipasarkan? Karena kalau untuk izin saya baru memiliki INP aja, Bapak. Belum ada izin edar. Selama ini kita hanya memiliki ibaratnya trial lah, Pak, trial produk seperti itu, dan alhamdulillah dapat apresiasi juga dari Bapak Bupati Malang, Bapak Sanusi, Wakil Bupati juga di DPR juga. Dan Produknya apa, Mas? Produknya, produk pertama itu namanya, karena saya tidak ingin bersinggungan dengan produk yang sudah memiliki izin edar loh, Pak. Itu saya namai urin kelinci plus, Pak. Karena udah difermentasi dan kandungannya ditingkatkan. Dan itu masih organik tanpa ada tambahan bahan kimia seperti itu. Terus setelah itu saya dapat kerjasama dengan NU. Nah, yang ditawarkan apa? Mungkin lebih fokus saja pada produknya apa, yang ditawarkan apa, dan seterusnya. Oke, untuk produknya itu urin kelinci plus, Bapak. Terus yang ditawarkan ini mau dijual atau diajak kerjasama atau apa? Nah, ini saya ingin bertanya, bagaimana produk ini
bisa menjadi legal Bapak dan bisa dimanfaatkan orang banyak. Karena ini menjadi solusi pupuk murah Pak dan Oke, mudah oke. untuk Oke, Mas, didapat. saya pahami. Satu, kalau bicara tentang bagaimana produk ini bisa dijual, di rumah BUMDes itu ada tempat untuk kemudian memasang produk. Nggih, Bahwa kemudian produk ini jadi legal atau tidak artinya tidak diganggu oleh mereka-mereka yang dengan alasan peraturan dan seterusnya. Buat saya solusinya sangat gampang. nggih, Solusinya adalah Anda tidak jual bebas. Produk itu sampaikan produknya apa, kemudian di deskripsi itu diinformasikan secara detail, dan produk itu hanya dijual kepada anggota rumah BUMDes, sudah selesai. Nggak perlu ada oh, izin edar, nggak perlu ada izin apapun. Karena oh itu nggih, sudah saya lakukan di tahun 2011, waktu itu ada produk organik cair yang diproduksi oleh teman-teman dari anggota relawan desa, dan ketika kemudian lebih dari satu desa mulai memanfaatkan, didatangi polisi, didatangi penyuluh pertanian dan ditanya izin edar. Tidak punya izin edar nggak boleh beredar. Akhirnya saya bilang oke, kasih ke saya produk itu, saya berikan label bahwa ini tidak dijual bebas, hanya untuk anggota relawan desa. Ketika siapa yang mau beli daftar jadi anggota relawan desa, udah selesai. Sesimpel itu, Mas. Oke ya, sudah nggih, bisa terima kasih. mendapatkan gambaran ya. Silakan gabung ke Nggih, rumah BUMDes. Kemudian informasi-informasi produk itu dipasang di informasi produk. Standarnya nggih, gambar yang dipasang 1:1. Kemudian distribusi deskripsinya jelas di situ, dan Anda sudah terdaftar di anggota itu, otomatis nanti ketika ada yang ngeklik akan langsung ke sampean. Tidak ada bisnis yang akan kita ambil atau tidak ada kewajiban sampean harus bayar ke kita. Kira-kira itu ya, Mas. Sudah dapat nggih, bayangan ya? Ya, nggih, cukup? nggih, Ya, matur cukup. nuwun. Monggo silakan yang lain kalau masih ada. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Ya, monggo. Ini kan banyak, saya mewakili dari Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah Pak. Ya, Ini kan banyak sekali teman-teman dari BUMDes. Tentunya apa namanya? Sebenarnya yang kita butuhkan itu inventarisir masing-masing usaha. Tujuannya apa? Agar supaya nanti kita lebih mudah untuk berkolaborasi Pak. Karena kita saat ini itu berkonsentrasi di pembuatan pupuk organik yang padat ya, dari kotoran hewan kita manfaatkan menjadi pupuk organik. Cuman ya tadi saya dengar Pak Sukoco, saya setuju, sangat setuju. Yang belum saya rasa perlu inventarisir Pak. Jadi seandainya saya di pupuk, BUMDes mana yang memang bergerak mungkin di pertanian agar bisa lebih mudah untuk berkolaborasi. Begitu Pak. Sekian. Assalamualaikum. terima kasih. Dari BUMDes Purworejo tadi menyampaikan, BUMDes Berkah tadi. Jadi satu poin, ketika Mas sudah bergabung di rumah BUMDes, maka kemudian di situ bisa memberikan informasi-informasi data yang dibutuhkan, yang Anda punya. Sehingga ketika kemudian nanti di pencarian, Anda juga bisa mencari BUMDes teman yang di Purworejo siapa aja nih. Tinggal ketik di pencarian itu tulis Purworejo, akan keluar kawan-kawan kita yang di Purworejo siapa. Kemudian ketika nanti diketik pupuk gitu, nanti siapa-siapa yang di dalam deskripsinya ada informasi pupuk akan ada di situ. Jadi inventarisir, kebutuhan inventarisir, salah satu cara yang kita lakukan di rumah BUMDes adalah menginventarisir diri sendiri. Jadi tidak kemudian kita mengkolek data, minta data ini, udah tinggal bagikan kepada mereka-mereka, informasikan yang kamu punya ada di situ supaya kawan-kawan yang lain bisa bisa mengetahui. Silakan Tiohu. Pak Eka juga nanti dicoba lagi, siapa tahu ada sudah bisa audionya udah oke. Silakan Pak dari Desa Tiohu. Baik, terima kasih Pak Dekoco, Pak Ahmad. Selamat siang, Assalamualaikum, salam sehat untuk semua. Saya sedikit saja Pak Ade, tertarik dengan apa yang dibahas pada hari ini. Semoga ini menjadi inspiratif kita ke depan, khususnya bagi desa-desa yang ada di pelosok.
menjadi titik fokus saya. Pertama Pak, mohon Pak Ahmad Kemendes, terkadang dashboard untuk apa namanya untuk pendaftaran AHU legalitas dari BUMDes ini yang kadang agak sulit untuk kita masuk. Yang pertama, yang kedua menjadi bahan informasi. Yang kedua dari saya menyangkut BUMDes ini Pak, artinya bagaimana cara kan sudah sekarang ini sudah pada banyak bahkan sudah kalau di Kabupaten Gorontalo itu Pak, untuk Kopdes itu sudah terbentuk 205 desa kelurahan ini sudah terbentuk semua. Maka hal ini saya sarankan sama Pak Ahmad, jangan BUMDes yang sudah bergaung begitu lama kok kalah dengan yang baru. Artinya ini bukan berlomba-lomba untuk bersaing, tidak. Tapi di satu sisi dalam hal legalitas saja ini kita masih minim sekali Pak. Nah, mohon untuk kami di desa, insya Allah bisa difasilitasi untuk dapat melakukan pendaftaran tersebut. Yang berikut untuk harapannya ke depan, kami BUMDes bisa enggak Pak, kalau bisa apa namanya ada bentuk kayak pilot project di masing kabupaten atau kecamatan yang di situ ada bentuk rangsangan reward bagi desa yang bisa memberikan sumber PAD. Katakanlah bagi desa-desa yang selama ini belum terlalu berkembang untuk BUMDes ya Pak. Artinya menjadi bahan rangsangan seperti di dana desa. Ada dana insentifnya atau dana kinerjanya. Yang insya Allah ini menjadi pemicu bagi pengurus bagaimana hal itu supaya mereka berupaya maksimal. Barangkali itu saja saran saya Pak Ade untuk Pak Ahmad. Semoga ke depan BUMDes ini lebih jaya lagi karena ini menyangkut sumber pendapatan desa nantinya. Kalau bicara Kopdes kan untuk keanggotaan saja. Ya harapannya supaya desa-desa ini kembali jadi mandiri ya, tidak berharap lagi dana transfer dari pusat. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan akan ada sambil ini Pak Eka, monggo silakan dicoba. Setelah ini Mbak Leli. Assalamualaikum. Mungkin masukan, Mas. Jadi terkait dengan keberadaan rumah ini khusus kami di Sumatera Selatan, di Forum BUMDes Indonesia Sumatera Selatan. Bulan kemarin, kami masih berpikir mendorong untuk pengembangan pemasaran dan informasi terkait BUMDes masih membangun website sendiri. Nah, 2 hari kemarin ini kita sudah mendiskusikan soal rumah BUMDes ini. Jadi memang ini kalau menurut saya memang perlu didorong ke depan agar menjadi kepemilikan bersama tadi dan keanggotaannya itu pada kelembagaan sehingga informasinya lebih terukur karena di BUMDes ini ke depan juga akan ada staf ataupun kemudian petugas di kepengurusan BUMDes yang khusus kemudian mengelola ataupun memberikan informasi secara rutin apa yang kemudian diperlukan oleh badan usaha milik desa itu. Jadi ini juga menjadi kami mendiskusikan ini agar menjadi program kami spesifik ini akan diusulkan agar satu saja tidak perlu satu BUMDes misalnya dia bangun website karena pengalaman sebelumnya website yang dibangun ini pengalaman yang di desa, website desa kemudian tidak berjalan optimal. Ini karena sudah open bisa nulis di situ artikelnya, kemudian tinggal fungsi jaringan misalnya Forum BUMDes Indonesia ini pada tingkat pengawalan di bawah. Ini kan karena kita di online kan eksekusinya kemudian monitoringnya bagaimana akselerasi dari aktivitas BUMDes itu kan ini di setiap daerah-daerah ada jejaring kita. Mungkin nanti saya secara khusus melalui DPW Forum BUMDes Indonesia akan juga menyampaikan agar ini
juga kemudian menjadi bagian yang harus dipikirkan oleh DPN Forum BUMDes Indonesia secara nasional. Artinya ada 80.000 nantinya anggota yang memiliki rumah bersama ini. Ini sekaligus juga kemudian menjawab soal operasional dari keberlangsungan rumah kita ini. Begitu Mas, saran Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan Mbak Leli. Silakan open mic. Ya, Halo, monggo. Ya, terima kasih atas waktunya yang akan saya tanyakan di sini terkait legalitas ya, pengurusan legalitas. Kami sudah mengurus legalitas atau HU. Kendalanya di sini disuruh meningkatkan atau menambah insentif atau gaji daripada pengelola, pengawas, kemudian sehat, dan karyawan. Nah, sementara dalam regulasi pemerintahan kota itu sudah ada 10%. Nah, jadi 10% dari dana awal itu baru bisa digunakan untuk biaya operasional. Jadi mohon ini untuk Kemendes yang mengurus ini untuk jadi perhatian, apakah ada regulasi mewajibkan di atas 500 rupiah itu 500.000 rupiah gaji daripada pengawas, direktur, itu. Kemudian yang kedua terkait rumah BUMDes, ini suatu hal yang bagus sekali ya. Kami dari Kota Sawalunto itu ada sekarang produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDes kami itu terutama sekali BUMDes Lumindai Sayo itu menghasilkan kain songket. Mungkin pemasarannya ini agak sedikit ya terkendala gitu. Songket selungkang namanya. Kemudian ada juga gula semut dan minyak serai itu dari BBS. Jadi mungkin ini bisa nanti digabung di dalam rumah BUMDes itu. Mungkin itu dari saya tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Leli. Pak Rabu mungkin ada beberapa yang tadi disampaikan. Satu terkait dengan Mbak Leli tadi tentang adanya gaji yang minimal 500.000, sementara kan ada ruang fiskalnya gaji itu 10% dari SHU atau sisa dari keuntungan gitu ya Mbak ya, kira-kira ya. Jadi bagaimana kemudian apakah memang harus angka 500.000 itu atau kemudian kalau akan lebih dan seterusnya bagaimana, walaupun kalau ini mungkin lebih pada regulasinya, apakah kemudian angka itu memang angka wajib yang harus tertulis dan harus dipenuhi. Karena kalau bicara bagian dari SHU, ya ketika omset BUMDesnya sangat besar dan keuntungannya besar, ya mungkin 500.000 itu terlalu kecil kan kira-kira seperti itu. Tapi kalau keuntungannya nggak besar, ini akan jadi permasalahan. Nah, kalau untuk Bang Eka tadi tentang Forum BUMDes Indonesia, satu hal bahwa kami sudah sangat terbuka mengajak teman-teman Forum BUMDes. Di ngobrol pagi kita sudah setting waktu ya Mas Panudi ya. Tapi alhamdulillah juga belum berjalan sesuai yang kita harapkan. Tetapi kalau bicara tentang profil masing-masing BUMDes, kami akan memang sudah kami rencanakan. Jadi kalau kawan-kawan bisa melihat apa sudah bergabung di rumah BUMDes, maka ketika diklik profil pribadi saya umpamanya, di situ udah ada linknya khusus. Artinya linknya khusus itu bisa dilihat dari QR code yang ada di situ. Itu ketika di-scan itu akan keluar bahwa ini rumah bumdes.id /anggota Suryo Koco. Artinya nama saya Suryo Koco itu punya akun tersendiri di situ. Nah, ketika nanti akan ada rumah bumdes /bumdes dan kemudian nama bumdes ya, itu sangat mungkin kita kembangkan. Tinggal nanti bagaimana kita komunikasikan dengan tim IT. Saya pikir itu yang bisa saya respon. Pak Rabu mungkin ada dua hal. Satu tadi tentang gaji, yang kedua tentang piloting, artinya bisa nggak ada satu program bahwa BUMDes percontohan. Jadi dari Pak Kepala Desa Tiohu tadi menyampaikan mungkin satu
satu kabupaten ada satu piloting dan seterusnya. Sebagai informasi, yang akan kita kembangkan di rumah BUMDes polanya memang piloting. Jadi salah satu yang nanti siang kita akan diskusikan adalah kita akan menentukan piloting BUMDes mana yang siap mitra mengembangkan layanan bisnis internet umpamanya. Dari piloting itu kemudian tinggal di cloning ke daerah-daerah yang lain dan seterusnya. Monggo Pak Rabu, halo, masih ada bersama kita Pak Rabu? Sepertinya ada di ruang lain mungkin. Pak Rabu, halo. Jadi kawan-kawan, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Rabu, menurut saya yang mungkin akan kita coba follow up atau tindak lanjuti adalah bagaimana ada koneksi ya, IP to IP atau host to host antara rumah BUMDes dengan database-nya kementerian, supaya data-data dari kementerian ketika kemudian nanti mengetik nama BUMDes itu akan kemudian apa yang sudah terhimpun di database kementerian itu kita bisa mirroring, kita bisa tampilkan. Jadi sebenarnya konsepnya tidak kemudian kita akan masuk ke servernya Kementerian Desa, tapi lebih pada kita berbagi pakai. Artinya data yang ada di situ bisa terlihat dari website kita. Kira-kira seperti itu yang bisa saya bayangkan. Kita masih menunggu bergabung lagi Pak Rabu, halo. Sepertinya sedang ada pertemuan yang lain. Kawan-kawan mungkin untuk Bang Eka, bagian itu nanti kita bisa diskusikan. Bang Eka, monggo, kita sangat terbuka untuk mendiskusikan itu. Dan kalau bicara kepemilikan, hari ini website dari rumahbumdes.id itu pemiliknya adalah Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Bahwa kemudian kita akan kembangkan itu menjadi kepemilikan bersama sangat mungkin, karena di Koperasi Komunitas Desa Indonesia konsepnya adalah unit usaha itu dikembangkan oleh teman-teman anggota. Jadi taruh kata ini akan kita pecah menjadi unit usaha tersendiri, maka kemudian di situ akan terdata anggota-anggota koperasi yang siap berinvestasi di unit usaha kita. Nah, dari situ secara bisnisnya unit usaha itu independen, tidak kemudian tergantung dengan koperasi, tetapi memang akan ada tim pengelola di situ yang disepakati oleh para anggota yang menjadi investor dari unit. Kira-kira itu Pak Eka. Jadi ruang itu sangat terbuka. Silakan taruh kata 80.000 atau yang berapa anggota 50.000 dan seterusnya. Kalau memang bersepakat nggak usah 50.000 deh. 1.000 aja bersepakat untuk itu. Kemudian ini akan dikembangkan seperti ini, kembangkan seperti ini. Nanti tim IT-nya mempresentasikan kebutuhan investasinya akan seperti apa. Dari 1.000 orang itu 1.000 orang ya. Karena koperasi kita basisnya orang. 1.000 orang itu sepakat berinvestasi 100.000 aja udah ada duit 100 juta untuk mengembangkan platform. Jadi kemudian apa-apa yang bisa dikembangkan termasuk nanti bisa menjadi aplikasi di Android dan di iOS dan seterusnya, itu sangat mungkin kita lakukan. Jadi kira-kira itu Pak Eka ya. Jadi ruang itu sangat terbuka, tetapi kami memang secara model bisnisnya bukan menjadi kerjasama antara koperasi dengan forum BUMDes, tapi lebih pada koperasi membuka diri untuk teman-teman bergabung menjadi anggota, dan anggota-anggota itu sepakat berinvestasi di unit usaha yang namanya media rumahbumdes.id. Kira-kira itu Pak Eka, secara model bisnisnya nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Prinsip kami adalah di koperasi kami, di Koperasi Komunitas Desa Indonesia, tidak ada anggota yang berpikir untuk mendapatkan pembagian SHU. Tapi anggota berpikir tentang bagaimana mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnisnya masing-masing dengan cara berkooperasi. Salah satu yang kemarin juga sudah kita ketemu dengan salah satu industri minyak goreng, itu ada kemungkinan bahwa kemudian kita
menjadi agen atau distribusi dari minyak goreng yang dia produksi. Itu bisa menjadi bisnisnya BUMDes, bisa jadi bisnisnya anggota kode. Tetapi kita kalau sudah masuk di rumah BUMDes, maka kita berorientasinya pada kepentingan teman-teman di rumah BUMDes. Kira-kira seperti itu. Kampung Farm tadi solusinya itu yang tadi saya boleh tawarkan. Silakan bergabung, kemudian lengkapi data-datanya, dan nanti teman-teman mungkin kalau ada, mungkin di situ akan ada lagi perbaikan-perbaikan karena memang ini juga baru kita kembangkan beberapa waktu terakhir ini aja ya. Jadi belum ada seminggu ya Mas Panudi ya. Monggo Mas Panudi, silakan memberikan respon sambil menunggu Pak Rabu. Ya, terima kasih Pak D. Ini kebetulan kami di salah satu desa ini juga ngobrol tentang ketahanan pangan, penyertaan modal ketahanan BUMDes ini. Ya, tadi sampaikan Pak Dekoco ini kan juga rumah desa ini baru aja. Saya kira masukan-masukan terkait dengan rumah desa, monggo kita manfaatkan dan kita akan menerima. Nanti tadi saya sampaikan Pak Dekoco, masukan-masukan kalau itu bermanfaat bagi kita semuanya ya kita terima. Dan justru harapan kami dari rekan-rekan baik itu kepala desa, perangkat desa, BPD, kemudian pengurus BUMDes, TPP yang respect kaitannya dengan BUMDes, silakan bergabung. Karena apa? BUMDes bisa berkembang dan tidak, itu memang stakeholder ini semuanya harus terlibat gitu loh. Makanya tidak hanya sekedar penasihat, pemain kepala desa penasihat atau ya penasihat atau dewan komisaris atau komisaris. Ini tidak hanya sekedar memberikan anggaran, tapi memberikan sebuah ketika ada problematik kendala ya ikut juga membantu menyelesaikan. Ini harapan kami itu. Kemudian tadi yang terkait dengan setelah kita lihat ya, ini harapan kami juga sebenarnya nanti Pak Dikoco, harapan kami bahwa dari Kementerian Desa, khususnya mungkin di bidangnya Pak Ahmad Rabu, ini betul-betul nanti ada semacam kerjasama secara terus-menerus dengan kita di rumah BUMDes ini. Ya saya yakin pasti akan berdampak dengan berbagai macam karena ketika semuanya mengisi dengan profil dan usahanya dan lain-lainnya, ini jelas nanti butuh 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 berbagai macam perbaikan-perbaikan lah. Ini nih ya, ini harapan kami memang ada tindak lanjutnya dan saya optimis BUMDes dengan penyertaan ketahanan pangan ini. Oh, ini seluruh Indonesia ketika itu jalan semuanya, itu saya yakin rumah BUMDes ini salah satu sebagai katakanlah tempat untuk tadi eh, marketplace juga mencari informasi dan lain-lain. Karena apa? Saya aja di kabupaten kami, ini saya mengklaster-klasterkan aja, itu udah cukup banyak dari jenis usahanya itu sudah cukup banyak dan ini perlu perlu kolaborasi, perlu jejaring tadi. Nah, jejaring tadi ketika ini sudah ada rumah BUMDesnya se-Indonesia, wah ini luar biasa. Tadi yang disampaikan Mbak Laili tadi, oh ini ada seperti ini. Nah, kenapa tidak? Kemarin karena Pak Dekoco di ngobrol desa juga sudah mengajak Pak siapa itu Pak Boim Benjamin itu. Ya, ini saya kira kan juga salah satu pasar juga nanti di daerah Jakarta atau di mana. Mungkin kami nanti juga BUMDes kami yang ada ada yang kaitannya dengan kegiatan apa baik itu hasil pertanian atau kerajinan atau perajinan kaitannya dengan Blangkon itu pun kami sampaikan juga justru di sinilah rumah BUMDes ini betul-betul nanti jadi katakanlah rumah kita bersama. Kalau Kopdes itu ada link nasional, nah, BUMDes ya rumah BUMDes ini jadikan link nasional. Nah ini memang harus tadi istilahnya Pak Dekoco itu Bondowoso tadi itu penting. Makanya eh, ini pagi hari ini menjelang siang ini dengan Pak Ahmad Rabu mudah-mudahan nanti
ada tindak lanjut yang lebih konkret lagi. Karena apa? Ya mau tidak mau ketika penguasa dalam konteks di sini adalah Kementerian Desa, itu ketika betul-betul katakanlah kerjasama, sehingga ya memang sekarang antara top down sama bottom up itu memang harus sama-sama berjalan. Top down itu kaitannya dengan kebijakannya, bottom up itu dari katalah warganya juga. Ini tetap harus semuanya harus sinergis itu, harus jalan semuanya. Makanya Kuoso itu kemudian Bondo. Ya saya yakin ketika itu berjalan, saya yakin nggak ada yang nggak Nanti suatu saat kita kita manfaatkan dengan kode koperasi desa kita juga di rumah BUMDes ini kan ada pertimbangan-pertimbangan yang lain itu biar nanti eksis seterusnya kaitannya dengan rumah BUMDes ini Pak Dekoco. Ini harapan kami Pak Dekoco sehingga betul-betul nanti dari Kementerian Desa ini juga wadah yang sudah konkret. Kenapa tidak kita manfaatkan dan kita tinggal perbaikan-perbaikan. Untuk sementara itu Pak Dekoco. Terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo, Tiohu, silakan open mic. Pak Tiohu. Pak Ade, saya Pak Ade, sangat-sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ade menyangkut rumah BUMDes ini. Tapi harapannya itu loh Pak, untuk produk yang ditampilkan nanti di dashboard rumah BUMDes, katakanlah rumah BUMDes Indonesia ya. Contoh begini loh Pak, kayak di Jawa ada produk yang itu bukan hasilnya BUMDes sih, tapi untuk memudahkan kami kayak di Gorontalo ini untuk aksesnya lewat lintas BUMDes. Kayak ada penjualan-penjualan kayak peralatan lah apa yang kami pikir harganya agak di bawah dibanding kita beli di lokalan, tapi dia masih berbicara untuk Indonesia sih. Sehingga ini satu wadah yang bisa memudahkan lintas. Itu menjadi harapan saya, tidak terfokus dalam produk BUMDes saja, tapi di satu sisi ini kayak saya katakanlah BUMDes di desa saya itu di usaha peralatan pertanian katakanlah. Nah kalau kita beli di lokalan otomatis oke lah harganya sih sudah ada, tapi setelah kita lakukan perbandingan ternyata di wilayahnya Sulawesi Selatan atau Sulawesi Utara ternyata masih agak-agak di bawah setelah kita lakukan pembelian di sini. Nah, harapan saya teman-teman khususnya untuk pengurus BUMDes maupun lintas lainnya untuk bisa sasaran sama Pak Ade untuk bisa masukkan di dashboard untuk peralatan-peralatan yang menjadi kebutuhan. Barangkali saya Pak Ade. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang lain ingin menyampaikan, monggo. Kita coba lagi Pak Rabu, apakah Mas sudah bergabung? Sepertinya Pak Rabu ada pertemuan yang lain. Silakan kalau ada yang ingin menyampaikan, saya pikir kita mungkin akan batasi sampai maksimal pukul 12 ya. Silakan yang sudah open mic. Ada yang ingin menyampaikan? Dari berkah pendalam ada yang ingin ditambahkan? Sedikit saya ingin menyampaikan Pak, ini saya tertarik dengan rumah BUMDes, artinya mungkin nanti kita ibarat katakan kalau ini masih tersentral di Jakarta ya Pak Dikocong. Kalau seandainya nanti sudah sampai ke Kabupaten, saya rasa itu akan lebih lebih enak karena kan kita koordinasinya kan bisa offline Pak. Jadi kalau online mungkin kan terbatas. Jadi kalau sampai nanti ibarat kata sampai tingkat cabang lah, itu nanti koordinasi offline-nya kan kita lebih los Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Eka tadi ya, tentang ada forum BUMDes yang sekarang sudah ada. Jadi kami sebenarnya pengennya bahwa
digital ini kan sekarang akan menjadikan ruang ini tanpa batas. Tetapi memang ada bagian-bagian yang memang perlu ada tempat untuk ngeriung atau tempat untuk kumpul bareng dan seterusnya. Nanti kita akan coba koordinasikan lebih lanjut dengan organisasi-organisasi yang lain, atau kalau tidak nanti kita juga coba bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian Desa dalam hal ini. Kalau nggak salah nanti Mas Paludi bisa memberikan catatan kalau saya salah. Dalam hal ini teman-teman pendamping desa itu kan punya sekretariat di tiap kabupaten nih. Nah, mungkin sekretariat kabupaten ini bisa kita optimalisasi untuk kemudian menjadi sekretariat dari Rumah BUMDes Indonesia di tiap kabupaten untuk kemudian berkoordinasi di situ sehingga bagian yang menjadi penting menarik tentang peningkatan peran BUMDes ini, peran dari teman-teman tenaga pendamping juga akan lebih optimal karena ruangnya ruang titik temunya ada di sekretariat dari TPP. Tapi saya nggak tahu persis sekarang posisinya seperti apa. Kalau saya membayangkan opsi yang tadi disampaikan dari Purworejo, opsi satunya adalah teman-teman BUMDes ini apakah semua sudah ada di forum BUMDes atau belum. Tapi kalau enggak ya berarti dikuatkan saja ketika titik temu di masing-masing kabupaten umpamanya itu ya di sekretariat dari teman-teman pendamping. Peluangnya seperti apa nih Mas Panudi dan juga teman-teman yang dari pendamping, ada Mbak Leli ini kayaknya juga pendamping desa, yang lain juga ada. Monggo silakan Mas Ya, Panudi. ya, ya. Terima kasih Pak Dekoco. Ya, terkait tadi bahwa usul dari BUMDes di Pandowo dari Berkah Pandowo dari Purworejo tadi, ini saya kira bisa juga karena sementara ini katakanlah walaupun katakanlah sekretariat ada yang disediakan oleh Pemda maupun ada yang dari Kementerian Desa, tapi sebenarnya bisa karena apa? Karena harapan kami ketika ada sekretariatnya tadi mau katakanlah offline itu pun juga eh, memungkinkan dari pengalaman dulu bahwa dulu KPMD Pak di KPMD itu ketika ada pertemuan-pertemuan rapat pengurus KPMD karena kan pengurus KPMD itu kan ini pun bisa juga. Kenapa tidak? Justru kan, di samping itu memang di tempat kami Pak di itu ada paguyuban BUMDes kabupaten itu di WA grupnya kan ada. Saya kira itu ya juga bisa. Tinggal kita masing-masing baik itu BUMDes, TPP dan lain-lain, termasuk mungkin dinas Pak Di, dinas atau PD. Ini kami pun juga sering sering menyampaikan kan masuk juga di grup itu. Ketika memang seperti tempat kami. Kemarin itu ada peningkatan kapasitas untuk pengurus BUMDes yang dianggarkan dari APBD. Ya, justru di situ sehingga apa-apa yang nanti kira-kira tadi salah satunya usulan itu dimungkinkan aja itu loh. Saya nggak tahu di kabupaten lain, tapi yang jelas di tempat kami dimungkinkan. Saya kira tinggal bagaimana rekan-rekan mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan itu lebih lebih mudah dan lebih enak dan eh, eh, seperti 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 kami ya kadang juga eh, makanya termasuk ini kan kami share juga di paguyuban acara ini kami share di paguyuban BUMDes, di paguyuban PLD, di paguyuban PD, bahkan ada Pak Kades juga yang kami kasih juga gitu loh. Sehingga biar tahu juga tadi yang kami sampaikan bahwa rumah BUMDes ini rumah rumah ya memang untuk BUMDes tapi yang berperan di sana tidak hanya pengurus BUMDes juga, bahkan Pak Kades biar tahu juga, bahkan BPD juga tahu juga itu loh. Karena tadi untuk betul-betul nanti biar BUMDes nanti sebagai salah satu penggerak perekonomian di tingkat desa, ini semuanya biar tahu loh ini loh. Ternyata kalau ada ada rumahnya se-Indonesia, kemudian di kabupatennya sudah ada paguyuban-paguyubannya, tinggal tinggal kita masing-masing ini, yuk kita bergerak. Ini kebetulan kami di ruang Kades ini, Mas. Salah satu Kades
di tempat kami nih. Kami tadi juga diskusi tentang ya karena beliaunya punya pengalaman, saya kan juga berguru dari pengalaman salah satu unit usaha ini. Ini sebenarnya nggak ada yang tidak dimungkinkan Pak Diko. Bisa. Tinggal kita mengkomunikasikan, mengkoordinasikan. Memang saya akui memang pada saat-saat ini memang eh, kesibukan saya akui. Tapi kami tetap makanya sekarang digitalisasi kan. Kami ya offline tadi ketemu Pak Kades sebelumnya sudah diskusi kaitannya apa. Kemudian saya buka juga di ruang ini saya sudah izin. Saya nanti ada Zoom ini kan sebenarnya dimungkinkan. Tinggal kita aja. Tinggal kita untuk memanfaatkan ini. Itu Pak Dekoco, mungkin kan sekali. Terima kasih Pak Dekoco. Oke, terima kasih. Teman-teman, ini sepertinya Pak Rabu ada kegiatan yang lain, sudah keluar dari ruang ini. Kita coba matangkan lebih lanjut proses-prosesnya. Dan saya berharap kawan-kawan bisa berbagi informasi ke kawan-kawan yang lain tentang keberadaan rumah BUMDes ini, secara khusus mungkin ke kawan-kawan dari BUMDes dan BUMDesma untuk bisa bergabung memberikan data di formulir atau di kolom-kolom yang sudah kita sediakan, sehingga ini benar-benar bisa menjadi ruang untuk kemudian terkoneksi antar kita. Dan satu informasi yang perlu saya sampaikan, saya beberapa kali mendapatkan ketemu dengan kawan-kawan ketika bicara BUMDes, mereka sering bertanya gimana cara saya untuk bisa tahu ada BUMDes di mana, atau saya bisa komunikasi dengan ketua BUMDesnya dan seterusnya. Mungkin mulai hari ini saya sudah bisa dengan gagah perkasa mengatakan, oh kalau kamu mau tertarik untuk berhubungan dengan BUMDes, ya tinggal masuk aja ke rumah BUMDes. Di situ kamu tinggal join, kamu mengisi data-data kamu, dan kamu bisa melihat kamu cari BUMDes yang di mana, kamu cari teman-teman yang ada di mana untuk diajak bekerja sama, atau teman-teman yang punya bisnis apa yang kira-kira bisa menjadi mitra, itu cukup datang atau bergabung ke rumah BUMDes. Saya pikir itu ya kawan-kawan, ini sepertinya Pak Rabu juga ada pertemuan lain, tapi untuk yang Pak Tiohu dari Kades Tiohu, mungkin bagian lain kita bisa diskusikan secara khusus piloting, artinya piloting di satu kawasan dan seterusnya. Tapi kembali lagi, kalau kemudian itu dari kami, dari rumah BUMDes atau dari RPDN atau dari koperasi, memang tidak dalam kapasitas seperti yang tadi disampaikan, ada insentif, kemudian BUMDesnya diberikan permodalan dan seterusnya. Kami belum sampai di kapasitas itu. Tapi kalau mengkoneksikan dengan ruang-ruang peluang bisnis, insya Allah kami akan terus mengusahakan itu. Monggo kita berikan kesempatan kalau masih ada. Kalau tidak ada, kita akan akhiri. 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin disampaikan? Mbak Leli, ada yang masih ingin disampaikan? Ada Mas Ari juga ini yang sudah open kamera. Mbak Rosi, silakan. Kalau ada yang ingin disampaikan. Kradenan ini Kradenan apa Kerandegan? Beda ya? Beda Silakan. Pak Di. Oh, beda. Beda. Monggo, Mbak Ari atau Mbak Leli, ada yang ingin disampaikan? Kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Ada? Cukup? Coba saya lihat, nggak ada yang open mic ya. Kalau nggak ada yang open mic, mungkin ini sudah kita anggap cukup. Dan karena Pak Rabu kebetulan sudah mungkin ada kegiatan yang lain, setidaknya kita mendapatkan pengharapan baru bahwa teman-teman di Kementerian Desa kemudian akan mencoba mengkomunikasikan dan akan mencoba mengkoneksikan apa yang kita miliki ini menjadi mitra dari Kementerian Desa. Dan sekali lagi saya pastikan, ini juga Mas Panudi juga bagian dari RPDN-nya, bagian dari Koperasi Komunitas Desa ya. Mungkin ini menjadi saksinya Mas Panudi, bahwa untuk rumah BUMDes kita sangat terbuka untuk kemudian ini menjadi milik kita bersama-sama.
tinggal nanti polanya akan seperti apa dan seterusnya kita akan atur lebih lanjut. Jadi ini memang benar-benar menjadi kita punya bersama-sama dan kita kembangkan bersama-sama. Mungkin sampai di situ. Sebelum saya akhiri ada satu lagi, di Koperasi Komunitas Desa Indonesia kita juga sudah mengembangkan aplikasi untuk transportasi online. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi satu program yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman di BUMDes. Secara bisnisnya sudah kita siapkan bagaimana kemanfaatan bisnis dari teman-teman BUMDes dan seterusnya. Mungkin secara waktunya aja nanti kita akan atur untuk mempresentasikan lebih lanjut. Sampai di sini, Mas Panudi, silakan closing statement karena Pak Rabu sepertinya ada agenda lain. Monggo Mas Panudi. Ya itu deh, berarti kita ajeng tengah lho. Kuwi warung sidikaan. Nggih. Pun sekitar bener Ya, Pak Tadi. ya, terima kasih Pak Dekoco. Terima kasih rekan-rekan semuanya yang sudah bergabung. Saya kira ini tadi sudah ini kami hanya menyampaikan pada rekan-rekan, baik itu dari Pak Kepala Desa, kemudian perangkat desa, BPD atau pengurus BUMDes, TPP, dan yang lain-lain. Tolong ini sosialisasikan, sebarkan ke seluruh pelaku-pelaku yang terkait dengan BUMDes bahwa kita sudah ada web secara nasional, yang sudah diinisiasi LPDN. Saya kira ini bisa dimanfaatkan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga ini menjadi satu awalan baik untuk kita bersama. Se-Indonesia kita bisa memiliki satu platform yang bisa kita manfaatkan bersama-sama dan kita miliki bersama-sama. Koperasi Komunitas Desa Indonesia adalah koperasi jasa primer nasional. Jadi anggotanya orang per orang di seluruh Indonesia. Kita sudah memiliki nomor induk koperasi dan secara legalitasnya kami sudah lengkap. Tinggal bagaimana mengembangkan bisnis ini, mengajak kawan-kawan semua. Sampai di sini, salam bahagia kawan-kawan. Kita berjumpa di forum ngobrol desa berikutnya. Salam untuk orang-orang yang Anda cintai, salam desaisme. Terima kasih.